Sistem pernapasan manusia. Mengapa manusia bernapas? Normalnya, manusia dewasa bernapas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan beristirahat. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan mengembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Pernapasan yang berlangsung secara lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terbagi ke dalam dua bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Yang kedua ada sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang Anda hirup dari hidung. Kemudian ketiga ada adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan mereproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Kemudian ada tonsil, adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding paring atau tenggorokan. Yang kelima ada faring atau tenggorokan bagian atas, adalah tabung yang di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Nah, faring ini berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang terakhir adalah epiglotis, adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau kotak suara. Selama bernapas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Kemudian untuk organ sistem pernapasan bawah, ada yang pertama laring atau kotak suara. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran paring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Yang kedua ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernapasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Yang keempat ada paru-paru, yaitu adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima ada pleura, yaitu paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Yang keenam ada bronchiolus, adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang ketujuh ada alveoli atau alveolus, adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronchiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedelapan ada tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau dahak lendir cairan ke atas hingga luar tenggorokan.
Kemudian yang terakhir ada diafragma, yaitu adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru.